Jadi teman-teman sekalian yang di Danau Serdang, sebelum saya berangkat ke Sarlangun, kita sharing grup dulu nih ya namanya ya. Sharing grup yang mana mudah-mudahan grup tim Laskar di Danau Serdang ini terus bertumbuh. Bonusnya, grupnya, ya omsetnya gitu. Nah, saya yakin saya tanya sama Mbak Eka, Mbak Putri, Mbak Susi, pasti pengennya di bisnis itu pasif income, betul nggak? Nggak ada lain, pasti nyari ini. Nah, cuman kan jadi pertanyaannya, kalian bertiga bersama Jojo udah paham belum bisnis THN ini? Ini dulu yang paling penting. Mbak Eka udah paham belum? Bisnis jual kacamata, bisnis cadangan sakit, asam urat, diabetes, stroke. Bisnis apa THN ini sebenarnya? Ini adalah bisnis yang disebut namanya network marketing. Jadi kita membangun jaringan. Jadi pemasaran jaringan. Jadi kita harus membangun jaringan. Jadi di sini ada Mbak Eka. Mbak Eka membangun tim. Di sini ada Mbak Susi. Di sini ada Mbak Yuni. Di sini ada Bu Putri. Nah, Mbak Eka itu membimbing Mbak Susi, Mbak Yuni, Mbak Putri ini harus dibimbing. Karena ini adalah aset. Nah, Mbak Eka juga harus membangun keseimbangan. Mungkin di sini namanya Pak Ujang mungkin. Nah, Pak Ujang juga harus bertumbuh di sininya. Sehingga Mbak Susi, Mbak Yuni, dan Mbak Putri ini, mereka juga fokus membangun keseimbangan mereka juga. Paham nggak kira-kira? Nah, Pak Ujang juga begitu juga yang dilakukan. Apa yang terjadi? Kalau di grupnya Mbak Susi, itu ada 10 new app per hari. 10 new app atau orang-orang baru gabung atau aplikasi baru. Pak Ujang juga ada 10 new app per hari. 10 dikali 75.000, berarti Mbak Eka dapat bonus per harinya berapa? 750.000 per, berarti per bulannya berapa? 21 juta per bulan. Nah, inilah yang disebut bonus namanya pairing atau bonus pasangan. Lah, kalau Mbak Eka tidak membangun kiri dan kanan dengan baik, tidak mengedukasi, Mbak Eka malah memberikan keluhan, keluh kesah, penyakit asam urat, kolesterol. Ini semua kolesterol semua nanti mereka. Jadi yang Mbak Eka harus lakukan adalah tunjukkan sebagai leadership-nya. Tunjukkan sebagai pemimpinnya bahwa Mbak Eka itu adalah leader yang tegar, leader yang bisa menyelesaikan solusi, leader yang mempunyai energi, semangat. Betul nggak? Nah, Mbak Eka, kalau semuanya tim Mbak Eka berkembang, otomatis Mbak Eka punya pairing sehari 750.000. Apa yang terjadi kalau 20? 1,5 juta. Per bulannya udah 45 juta loh. Lah inilah yang saya bangun di bisnis ini. Saya harus tahu dulu Mbak Susi, saya ini jalankan bisnis apa. Paham ya? Saya berarti membangun jaringan. Jaringan yang mana? Yang para leader-leadernya atau member-membernya harus pintar. Mbak Susi harus pintar, Mbak Putri harus pintar, Mbak Eka harus pintar, Mas Joyo harus pintar. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kalian pintar, kalian bisa ngomset. Betul nggak kira-kira? Akhirnya aset ini jadi omset. Nah, omset akan terjadi yang namanya apa? Apa masuk dari omset masuk ke laba, betul nggak? Dari laba nanti, betul nggak? Belum untung nih, masih laba. Dari laba ini nanti muncullah yang namanya profit, betul nggak?
Nah, dari situ yang kita harus pahami bahwa yang kita kejar di bisnis ini, apapun bisnisnya, maupun bisnis batu bara, maupun bisnis apapun, di endingnya di profit. Profit ini memang betul-betul penghasilan terakhir, keuntungan terakhir, yang tidak ada lagi dibagi-bagi. Jadi, ini yang harus dipahami, Mbak Eka, Mbak Putri, Mbak Susi, sama Joyo, kita ini lagi bangun yang namanya aset. Nah, aset ini tim. Jadi salah besar, yuk cari orang sakit yuk, salah besar. Tapi kalau kita ke lapangan, cari pasien itu untuk yang pertama-tama bagus, supaya kita ada langsung ke income yang masuk hari itu, karena kita ada yang namanya keuntungan langsung. Tapi di MLM tuh bukan itu uang receh, walaupun dapat 5 juta sehari. Itu masih uang receh. Kita pengennya tidur pun dibayar. Ini Mbak Eka nggak ngapa-ngapain, Mbak Susi sama timnya, Pak Ujang sama timnya bergerak. Ini Mbak Eka seharian lagi ngeluh pun di kamar, tapi jangan keluar. Ngeluh sakit, asam urat, kolesterol, diabetes, segala macam, stroke. Mbak ngeluh sendirian, tapi tengok HP tiba-tiba 1,5 juta per hari. Paham nggak kira-kira? Iya. Besoknya 1,5 juta lagi. Lah stoknya sembuh sendiri, Mbak. Kalau ekonominya udah sehat, betul nggak kira-kira? Nah, makanya kenapa banyak menjalankan bisnis DPR, Dewan, Direktur. Kalau kita ke Jakarta, saya udah pernah ikut pertemuan megah, itu bukan orang miskin yang jalankan bisnis MLM. Banyak artis juga sekarang jalankan MLM, karena mereka tahu mereka asetnya ada di diri dia. Kalau dia cacat, hilang aset. Kalau dia sakit, hilang aset. Jadi pertanyaannya sederhana, mereka itu kenapa lambat untuk mencari solusi yang lain? Karena mereka nggak dapat peluangnya. Makanya sekarang banyak artis yang membangun bisnis-bisnis MLM di luaran sana. Lah kita loh, bukan artis, bukan direktur, bukan apa-apa, malu jalankan bisnis, rugi. Karena bisnis ini sebenarnya bergengsi banget. Memang awalnya kayak sales, karena kita selling di awal. Betul nggak? Tapi Mbak, percayalah, saya pun tidur pun dibayar. Emang ada sales yang dapat mobil, cash. Emang ada sales yang bisa keluar negeri jalan-jalan tiap 3 bulan sekali. Nah, anggap pun ada, mungkin dari Mitro tuh ada tuh yang keluar negeri segala macam. Coba mereka berhenti 2 minggu aja. Bukan dapat duit SP3 langsung. Iya kan? Pemecatan. 2 minggu loh. 2 minggu nggak absen, nggak ngasih kabar, nggak ngapa-ngapain. Pokoknya 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Apa yang terjadi? Dipecat. Gitu. Makanya mereka sales pun dikasih award dan reward. Tapi terkunci dengan absen. Loh, ada saya nyuruh absen nggak? Nggak ada. Tiap pagi harus absen di grup ya? Nggak ada. Nggak ada pengekangan. Siapa bos kita di sini? Diri sendiri. Makanya harus memanajemen diri sendiri. Kalau kita udah pintar memanajemen diri sendiri, otomatis kita akan bertumbuh bisnisnya. Paham ya? Nah, jadi apa bisnis MLM ini? Apa bisnis THM? Membangun jaring. Bagaimana cara membangun jaringannya? Promosi. Promosinya ada di one by one on one, atau home meeting. Home meeting bicara di atas 3 orang. One by one 1 orang. Table talk itu bicara di atas 5 orang. Pertemuan di atas 30 orang. Nah, ini harus paham. Ini cara merekrut orang di sini. Ini harus dengerin nih Mbak Putri. Cara merekrut orang atau mendapatkan aset tadi ini caranya. Cara mendapatkan aset atau downline. Jadi cara mendapatkan downline itu adalah dengan one by one, 1 lawan 1, duduk ambil kertas, Mbak Putri ini loh bonusnya 2.300.000, bonusnya sekian, gitu loh. Ini one by one. Home meeting cerita 3 orang lebih. Table talk itu di atas meja ngomong demo produk.
presentasi atau pertemuan itu di acara seminar. Itu ngundanglah sebanyak mungkin. Itulah tujuannya kenapa setiap acara wajib ngundang, termasuk Zoom. Pertemuan itu juga masuk dalam kategori Zoom. Nah, Zoom nggak ikut rugi kita, karena itu pertemuan. Makanya kalau ada Zoom, bawalah tim-timnya juga. Jangan kita pula yang nggak hadir. Faham? Ini katanya mau passive income, ini nggak hadir. Nggak bisa kita menghayal di bisnis ini. Nah, nanti ujung-ujungnya tidak berkembang, kita yang salah. Padahal kita udah bimbing lewat online dan offline. Zoom itu cara saya membimbing. Nggak mungkin ke satu-satu saya datangin pagi di Danau Serdang, siang di Sarolangun, sore di Palembang. Kan saya ini bukan Superman. Malah masuk rumah sakit, ya kan, kecapean. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa Zoom itu jangan dianggap remeh. Zoom itulah bentuk saya bisa komunikasi sama Mbak Susi. Nggak mungkin satu-satu saya hubungin, ada 300 downline saya dari pagi sampai malam saya ngubungin, Mbak Susi apa kabar? Nggak mungkin, sudah ya, kabar aja taunya, matiin. Mbak Eka, nggak mungkin, pasti ada 5 menit sampai 10 menit kita ngobrol, betul nggak? Apa problemnya? Nah, tapi kalau melalui Zoom tadi, kita bisa berkomunikasi. Ada pertanyaan sebelum Zoom, catat. Aku malu mau nanya, hilangkan malu, tidak ada duitnya. Nah, itu rumusnya. Malu itu tidak ada duitnya. Kalau aku nggak ngerti, tanya nanti aku. Tapi orang banyak nengok. Justru kita nanya lebih pintar daripada yang nggak nanya. Jangan sampai orang yang nggak nanya ini sudah nggak paham, takut nanya, dia paling goblok. Paham nggak kira-kira? Nah, lebih baik kita nanya, ketemu clue-nya. Oh begitu. Paham ya? Nah, jadi kalau mau dapat downline, lakukanlah one by one meeting setiap hari. Setiap hari, daily. Wajib setiap hari. Meeting, Mbak Susi mulai lega nih. Ya? Menggibah. One by one ya. Nah, ganti menggibahnya dengan hal positif supaya rezekinya lancar. Oke. Makanya besok ngomongnya harus yang baik-baik saja, yang positif-positif saja. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke strategi. Sebenarnya jalankan bisnis MLM itu